Kan? Amin. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak. Selamat pagi, apa kabarnya? Semua baik-baik saja? Oke, pada siang hari ini firman Tuhan atau topik khotbah kita adalah purposeful life atau hidup yang penuh dengan tujuan, itu purposeful life. Bapak Ibu, mungkin bisa dibuka catatannya, ada beberapa hal yang mungkin perlu dicatatkan pada pagi hari ini, gitu ya. Karena waktunya singkat, saya jadi agak cepat. Boleh dilihat slide-nya atau di bagian belakangnya dikasih lihat slide-nya aja. Saya udah pakai timer sendiri. Nah, oke. Sip. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan dulu buat Bapak Ibu. Nggak usah dijawab, jawab dalam hati aja. Saya tanya gini, Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu hari ini atau pagi ini datang ke gereja? Nggak usah dijawab, jawab dalam hati. Oke, karena jawaban Bapak Ibu itu menentukan seberapa antusias Bapak Ibu mengikuti khotbah ini atau kebaktian ini. Kalau Bapak Ibu bilang, ya saya datang ke gereja pagi hari ini ya karena saya orang Kristen Pak. Mau gimana? Jadi ya saya mau gak mau mesti datang ke gereja. Nah kalau jawabannya seperti itu, saya yakin selama kurang lebih 1 jam setengah 2 jam ini Bapak Ibu akan ngikutinnya juga dengan ya formalitas aja sebagai orang Kristen, agamawi aja datang ke gereja gitu ya. Memujinya juga mungkin biasa-biasa, firman Tuhan juga mungkin agak ngantuk-ngantuk. Kalau itu jawabannya. Tapi kalau Bapak Ibu bilang jawabannya begini, ya saya datang ke gereja, saya mau memuji Tuhan Pak. Saya mau merasakan ketenangan, saya mau memuji Tuhan bersama-sama. Kalau itu jawabannya atau kalau itu alasannya, pasti lebih antusias dibandingkan dengan jawaban yang pertama. Paling enggak lagi memuji Tuhannya kayaknya semangat gitu. Tapi pas lagi firman Tuhan, ya mungkin agak-agak ngantuk-ngantuk, nggak catet-catet ya, selewatnya aja. Kalau itu jawaban yang kedua. Tapi kalau Bapak Ibu bilang jawaban yang ketiga begini, saya datang ke gereja ini Pak, saya betul-betul haus akan memuji Tuhan. Dan saya haus akan firman Tuhan. Wow, kalau itu jawabannya, saya yakin sepanjang 1 jam 2 jam ini, Bapak Ibu akan benar-benar memuji Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Waktu firman Tuhan disampaikan juga nulis dengan sungguh-sungguh dan segala macam. Oke, jadi alasan Bapak Ibu datang ke tempat ini atau ke gereja hari ini, itu menentukan seberapa antusias Bapak Ibu mengikuti kebaktian kita. Itu namanya why atau namanya purpose. Oke, boleh lihat slide-nya. Itu namanya why atau purpose. Jadi why atau purpose itu sangat menentukan. Oke, sangat penting sekali buat kita. Memang saya nggak bisa ngelihat purpose Bapak Ibu itu nggak kelihatan. Kan nggak ada yang di jidatnya ketahuan kan purpose-nya apa datang ke gereja kan nggak ada yang kelihatan. Nggak ada yang nggak terlihat gitu. Saya juga nggak tahu Bapak Ibu kenapa datang ke gereja pada pagi hari ini. Tapi jawaban Anda itu menentukan seberapa antusias Bapak Ibu mengikuti ibadah ini. Purpose memang nggak kelihatan. Tapi jangan-jangan sesuatu yang tidak terlihat lebih penting daripada sesuatu yang terlihat. Saya ulangi ini. Jangan-jangan sesuatu yang tidak terlihat jauh lebih penting daripada sesuatu yang tidak terlihat. Yang terlihat. Karena memang purpose tidak terlihat, tapi purpose itu sangat penting. Atau dengan kata lain begini, sesuatu yang gak bisa dibeli sama uang, itu lebih penting daripada uang. Benar gak? Sesuatu yang gak bisa dibeli sama uang, itu jangan-jangan lebih penting daripada uang. Apa sesuatu yang gak bisa dibeli sama uang? Banyak. Contohnya satu, kesetiaan. Itu kan penting banget. Itu Bapak Ibu betul. Komitmen, jujur, disiplin, sikap, attitude. Itu gak bisa dibeli sama uang. Tapi jangan-jangan yang gak bisa dibeli sama uang, itu jauh lebih penting daripada uang itu sendiri. Nah, pada siang hari ini, kita akan belajar mengenai yang namanya purpose. Bapak Ibu kalau saya renungkan, memang purpose itu harus dibuat dengan lebih detail. Jadi kita nggak bisa cuma ngomongin purpose dalam arti cuma kata-kata purpose. Karena itu menurut saya terlalu general, terlalu umum. Karena memang segala sesuatu mesti ada purpose-nya. Contoh, kita hidup harus ada purpose. Kita melakukan sesuatu termasuk datang ke gereja juga harus ada purpose. Oke, kita mau kerja apa, profesi kita apa, harus ada purpose-nya. Kenapa kamu jadi guru? Kenapa kamu jadi trainer? Kenapa kamu jadi pengusaha? Jadi kalau saya cuma ngomongin purpose saja, itu terlalu umum. Bapak Ibu mungkin akan bingung. Oleh karenanya, saya akan bagi-bagi seperti ini. Boleh lihat slide-nya? Nah, saya tulis ya. Jadi purpose itu, ada yang bicara purpose secara umum, nanti saya akan bahas satu demi satu. Lalu ada purpose yang secara spesifik. Oke. Karena kalau cuma purpose aja pasti Bapak Ibu bingung. Spesifik pun dibagi dua. Ada purpose yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi saya itu profesinya apa Pak? Apakah guru atau segala macam. Lalu ada yang spesifiknya itu masalah tindakan. Nah, karena Bapak Ibu melakukan apapun harus ada purpose-nya. Jadi saya coba bedakan purpose yang secara umum. Lalu purpose yang secara spesifik pun dibagi dua.
yaitu yang berdasarkan berhubungan sama pekerjaan, sorry ini agak kurang jelas, pekerjaan, sama ada satu lagi yang berhubungan dengan tindakan. Itu yang saya akan bahas pagi hari ini. Bapak Ibu siap belajar? Siap ya? Oke, mari kita mulai purpose yang bicara tentang umum. Boleh lihat slide-nya? Jadi purpose yang berhubungan dengan secara umum. Saya ambil dari Kejadian 2 ayat yang ke-15. Memang kitab Kejadian, apalagi Kejadian 1, 2, dan 3, itu salah satu favorit saya. Ayat-ayatnya atau pasalnya. Karena memang itu kondisi di mana paling ideal sebelum manusia jatuh dalam dosa. Oke, saya ambil dari Kejadian 2 ayat yang ke-15, saya sudah siapkan di depan. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat Bapak Ibu. Ini Tuhan berbicara kepada Adam ya. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi tujuan umum Tuhan untuk manusia adalah supaya manusia bisa mengusahakan. Atau supaya manusia bisa memelihara taman itu. Nah, kata mengusahakan dalam bahasa aslinya itu namanya abad. Abad, yaitu dalam diterjemahkan artinya bekerja sama untuk melayani. Jadi Tuhan menempatkan manusia di taman itu untuk bekerja dan untuk melayani. Ini tujuan umum penciptaan Tuhan kepada manusia. Yaitu manusia harus bekerja. Oke, ini tujuan umumnya. Ini menarik. Oke, jadi tujuan umum Tuhan menciptakan manusia adalah untuk bekerja. Jadi memang hakikat manusia itu di muka bumi ini kudu kerja. Betul? Nggak boleh nganggur. Kudu kerja. Dan memang kalau Bapak Ibu berpandangan, wah buat saya mah kerja nomor 2 Pak. Yang penting punya uang. Ternyata kalaupun uangnya melimpah, saya nggak usah kerja. Saya berleha-leha aja Pak. Toh uang saya udah banyak kan. Ternyata itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu akan merasakan kalau hidup nggak ngapa-ngapain. Seolah-olah kayaknya enak gitu. Yang penting duit ada tapi nggak kerja. Kayaknya tuh kedengerannya enak. Tapi saya jamin Bapak Ibu, hidup tanpa kerja itu akan membosankan. Sama seperti anak-anak, kalau kelamaan libur di rumah, membosankan buat mereka. Seminggu, 2 minggu pertama waktu libur, mereka mungkin asik gitu. Akhirnya libur, wah bisa bangun siang, bisa main game. Tapi masukin minggu ketiga, udah mulai, aduh kapan masuk. Minggu keempat apalagi, udah mulai meriang di rumah. Jadi sama kita pun, orang gede atau kita yang sudah bekerja, kalau kita nggak bekerja, hidup itu membosankan. Karena memang hakikat manusia ternyata secara umum tujuan penciptaan adalah untuk bekerja. Oke, ini secara umum dulu. Baik, mari kita lihat lagi. Itu secara umum ya. Nah, dan ternyata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bilang, tapi saya diciptakan di muka bumi ini untuk memuliakan Tuhan Pak. Oke, saya setuju. Dan ternyata kerja itu juga ada hubungannya dengan memuliakan Tuhan. Oke, coba kita lihat ayatnya. Boleh lihat slide-nya? Yohanes 17 ayat yang keempat. Yohanes 17 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, ini Tuhan Yesus yang berbicara. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Tuhan bilang gini, aku sudah memuliakan engkau dengan cara apa? Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan. Jadi siapa bilang kerja itu gak ada hubungannya dengan memuliakan Tuhan? Siapa bilang? Kerja sangat hubungan erat dengan memuliakan Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu bekerja dengan sepenuh hati, itu salah satu cara Bapak Ibu memuliakan Tuhan. Nganggur tidak memuliakan Tuhan. Atau tidak bekerja, itu berarti tidak memuliakan Tuhan. Wah, oke. Sampai sini dulu. Oke? Baik, itu adalah tujuan secara umum. Sekarang mari kita masuk, tapi kalau Bapak Ibu sekarang tanya, oke, kalau gitu memang mesti kerja nih. Oke, kalau gitu setuju Pak, saya mesti kerja. Tapi saya mesti kerjanya sebagai apa ya Pak? Apakah sebagai guru? Apakah sebagai pengusaha? Apakah sebagai trainer? Apakah sebagai pendeta? Atau sebagai apa? Nah, kalau Bapak Ibu pengen tahu jawabannya, mari kita sama-sama cari tahu jawabannya apa. Oke, sekarang saya akan masuk ke purpose yang lebih spesifik. Jadi kita sudah selesaikan yang umum. Sekarang kita masuk ke purpose yang lebih spesifik. Spesifik pun dibagi menjadi 2. Yaitu yang hubungannya dengan pekerjaan dan yang hubungannya dengan tindakan. Saya akan masuk dulu ke purpose spesifik untuk tindakan. Karena memang Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu lakukan, tindakan apapun yang Bapak Ibu lakukan harus ada alasannya. Bapak Ibu nganterin anak ke sekolah, harus ada alasannya. Why mau Bapak Ibu nganterin anak ke sekolah? Bapak Ibu nganterin istri ke mall, sama.
Kan mesti ada alasannya. Kenapa Bapak Ibu mau nganterin istri ke mall? Bapak Ibu pelayanan. Sama mesti ada alasannya. Kenapa Bapak Ibu mau pelayanan? Apapun tindakan yang Bapak Ibu ambil harus ada alasannya. Atau harus ada purpose-nya. Oke, ini penting Bapak Ibu, ini penting. Nah, saya akan coba refresh sebentar. Bahan khotbah saya sekitar 3 tahun yang lalu. Saya nggak tahu Bapak Ibu masih ingat apa enggak. Kenapa saya masukin lagi ini? Karena ini erat hubungannya. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus ada why, harus ada purpose-nya. Saya nggak tahu Bapak Ibu masih ingat nggak coba ya. Kalau saya tampilkan gambar ini. Boleh lihat slide-nya? Ini sekitar 3 tahun yang lalu. Ada yang masih ingat? Poho Pak? Oh, oke ya udah. Timbangan, kalau saya tampilkan ini? Masih ada yang ingat? Ini udah 3 tahun yang laluan kira-kira. Nah, saya mau bicara tentang ini. Jadi motif itu adalah why. Kenapa Anda melakukan. Usaha itu adalah tindakan yang Anda lakukan. Apapun itu. Ngantar anak ke sekolah, kalau Anda kerja membuat laporan, bekerja, pelayanan, itu usaha. Lalu ada motif. Waktu itu saya gambarkan melalui analogi atau perumpamaan melalui timbangan ini. Oke, dan ini menarik, saya akan bahas sebentar ya untuk mengingatkan Bapak Ibu. Ini secara psikologi, ternyata manusia itu dalam melakukan sesuatu ada 2. Antara motif, why, dengan yang namanya usaha. Dan berdasarkan timbangan ini, saya bisa bagi orang itu menjadi 4 tipe. Kalau dulu dalam khotbah 3 tahun yang lalu, dalam dunia pekerjaan, jadi karyawan itu ada 4 tipe. Tapi sekarang saya nggak cuma masuk ke dalam karyawan, saya tarik lebih general. Orang secara umum, kalau berdasarkan timbangan tadi, ada 4 tipe orang. Kalau saya hubungkan dengan why dan tindakan. Mari kita lihat yang pertama. Ada orang-orang yang motif melakukan sesuatunya kecil, tapi tindakannya besar. Oke. Jadi tindakan dalam rangka dia melakukan itu besar, menurut dia besar, cukup besar. Tapi motif dia atau why dia mengerjakan itu kecil. Jadi timbangannya kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau timbangannya seperti ini, kira-kira apa yang terjadi dengan timbangannya? Tidak seimbang, dia akan berat sebelah. Dan berat sebelahnya pasti begini. Karena kotaknya lebih besar daripada lingkaran. Atau tindakannya lebih besar daripada why, alasan dia melakukan itu. Ini yang saya sebut tipe orang yang pertama. Orang-orang yang sering merasa jadi korban. Atau victim. Ini orang-orang yang sering merasa korban. Kenapa? Karena pada saat dia melakukan sesuatu dan menurut dia cukup besar tapi why-nya kecil. Sehingga dia merasa jadi korban. Saya ambil contoh. Misalnya suatu hari, 5 menit sebelum saya mau pulang, jam 5 kurang 5, begitu saya udah siap-siap mau pulang, tiba-tiba bos saya datang, lalu bilang gini, Andi, aduh kamu jangan pulang dulu, ini ada laporan mendadak yang saya minta kamu kerjakan. Karena laporan ini saya mau pakai besok meeting dengan investor. Dan ini sangat penting ini menentukan bagaimana perusahaan kita bisa berkembang apa enggak. Oke, jadi saya mohon kamu jangan pulang dulu, kamu mesti lembur. Wah, itu Bapak Ibu. Nah, itu berarti usaha kotak yang dituntut oleh bos saya cukup besar. Yaitu membuat laporan. Dan itu membuat saya mesti lembur. Artinya saya telat pulang dan pulangnya akan malam. Jadi kotaknya besar. Sekarang tergantung motif saya seperti apa. Kalau motif saya kecil, saya akan bilang begini, si bos mah, kenapa sih mesti sekarang gak bisa besok aja? Udah mah gak ada uang lembur gitu kan. Saya jadinya telat pulang, nanti akan macet. Si bos mah, jadi ngerjainnya tuh benar-benar jadi asal-asalan. Dan kita mungkin akan ngomel gini, memang ya kerja di sini mah gue jadi korban. Gue diperes kayak sapi itu gue diperes, gak ada uang lembur, gak ada apa. Lembur begini, Bapak Ibu jadinya gak domel. Itu orang-orang tipe pertama, dia sering kali merasa jadi korban. Ini penting loh, apapun yang kita lakukan, kita mesti punya antara 2 ini. Oke. Tapi ada juga orang yang tipikal kedua, boleh lihat slide-nya. Ini kebalikannya, motifnya besar, tapi tindakan usahanya kecil. Motifnya besar, tapi tindakannya kecil. Ini tipe orang yang kedua, yang saya sebut adalah orang-orang jenis pemimpi. Dreamer, pemimpi. Atau kalau bahasa sederhananya, kemauannya banyak tapi tindakannya gak ada, kerjanya 0. Contoh yang tadi lembur ya. Misalnya saya dibilang gini sama bos saya, Andi, kamu mau jadi karyawan teladan? Mau dong. Kamu yakin sanggup? Sanggup Pak. Bener, yakin? Yakin Pak. Bener kamu mau jadi karyawan teladan? Bener Pak, mau Pak. Oke. Kalau gitu dia ada laporan lembur. Harus sekarang ya Pak ya? Boleh gak besok Pak lemburnya? Boleh gak Senin Pak? Karena hari ini kebetulan saya udah ada janji Pak. Jadi motifnya gede untuk kerja segala macam, tapi begitu dikasih kerjaan, dia gak mau. Nah itu tipe-tipe orang yang namanya dreamer. Oke, di sini gak ada. Ada amin? Aminnya cuma sedikit berarti ada ya.
Itu tipe orang yang kedua. Tapi ada juga, Bapak Ibu, tipe orang yang ketiga. Boleh lihat slide-nya? Karena kalau ini memang yang paling bagus. Antara motif dengan action sama-sama besar. Jadi timbangannya itu seimbang. Ini yang paling bagus. Karena kalau tadi itu entah begini atau begini. Tapi sekarang kalau motif dengan usahanya besar, itu membuat timbangannya menjadi seimbang. Ini yang saya sebut tipe orang yang ketiga, namanya orang-orang yang excellent. Atau dalam bahasa kantor namanya karyawan star, karyawan bintang, your best. Ini adalah karyawan-karyawan yang excellent. Motif dengan tindakannya besar. Contoh yang tadi lagi. Andi, ini kamu jangan pulang dulu ya. Kamu mesti lembur nih, bantu saya bikin laporan yang saya akan pakai besok untuk rapat dengan investor. Kalau tadi kan cuman, nggak ada uang lembur. Kalau ini beda, why-nya gede. Oke bos, siap bos. Wah ini saya mengerjakan laporan ini harus sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kalau laporan ini saya gunakan dengan baik-baik, perusahaannya nanti bisa goal, dapat investor yang baik, nanti perusahaannya bisa maju. Nah kalau perusahaannya bisa maju, semua karyawan sejahtera dan dampak buat masyarakatnya juga besar. Wow, jadi itu motifnya juga sama-sama besar. Tindakan yang dituntut oleh bos saya besar, tapi saya juga punya motif yang besar karena berdampak buat masyarakat, berdampak buat karyawan yang lain. Jadi Bapak Ibu saya akan kerjain dengan sebaik-baiknya. Itu tipe karyawan atau orang jenis yang ketiga, yang excellent, yang the best. Sampai sini dulu. Ya. Yang ngerti katakan amin. Oke, Bapak Ibu saya butuh energi nih. Oke, jadi boleh lihat slide-nya. Jadi memang yang paling bagus itu adalah seimbang. Timbangannya mesti begini, jadi antara lingkaran dengan kotaknya harus seimbang. Nah, tapi memang ada orang-orang yang nakal dan ini jenis orang yang keempat. Orang-orang itu akan bilang begitu, jadi yang penting itu timbangannya mesti seimbang ya Pak Andi? Iya, yang penting timbangannya mesti seimbang. Oh kalau gitu saya juga bisa Pak, timbangannya seimbang. Cuman memang kecil Pak. Jadi bolanya kecil, kotaknya juga kecil, kan yang paling penting kan seimbang toh. Ya udah kalau gitu saya begini aja. Nah kalau ini yang saya sebut orang-orang tipikal namanya mediocre, so-so, rata-rata, orang spesial-spesialnya, biasa-biasa aja. Oke, karena motifnya juga kecil. Contoh yang tadi, kemarin yang lembur ya. Nih, kamu mesti lembur nih, sorry. Karena kamu mesti bikin laporan. Oh oke bos, ada uang lemburnya nggak? Ada, uang lemburnya ada. Oke kamu kerjain aja, ada uang lembur. Berapa bos? Ya sekian lah. Kecil umpamanya. Waktu saya ngerjain, motifnya udah lebih besar daripada yang pertama. Sama sekali gak ada uang lembur. Tapi sekarang waktu saya ngerjain juga saya ngomongnya begini. Ya dasar sih bos. Uangnya aja, uang lemburnya kecil banget. Ini sih buat ngopi-ngopi aja gak cukup. Dasar, ya udah tapi gua kerjain aja deh. Lumayan daripada gak ada buat ngopi. Jadi ngerjainnya juga asal-asalan. Karena motifnya semata-mata buat uang lembur. Hasilnya bagaimana laporannya? Saya yakin akan lebih jelek daripada yang ketiga tadi. Yang motifnya adalah ini buat kepentingan karyawan, ini kepentingan buat masyarakat. Karena itu lingkarannya akan besar. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya dari gambar ini, kalau saya boleh sederhanakan, ada 4 tipe manusia. Boleh lihat slide-nya? Yang saya gambarkan lewat diagram. Saya suka dengan membuat diagram-diagram seperti ini. Sumbu X-nya adalah usaha. Makin ke sana makin besar. Sumbu Y-nya adalah motif. Makin ke atas makin besar. Ada orang-orang yang motifnya kecil, usahanya besar. Itu orang yang akan menjadi korban, victim. Ada orang-orang yang motifnya besar, tapi usahanya kecil. Itu adalah dreamer. Ada orang-orang yang motifnya kecil, usahanya juga kecil. Itu namanya orangnya mediocre. Tentu kalau Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu mau yang mana? Tentu sebagai star atau excellent. Sebetulnya kalau saya minta, coba Bapak Ibu renungkan nilai diri Anda. Bapak Ibu sekarang itu ada di kuadran yang mana? Sebenarnya kan bisa kegambar. Ya saya masih mediocre Pak. Wah saya sering jadi korban Pak. Wah saya dreamer Pak. Atau saya udah the star Pak, the best. Boleh. Cuma saya mau bilang begini. Apapun tindakan yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selalu bisa dimasukkan ke dalam diagram ini. Apapun. Saya ngantar anak sekolah. Itu kan cukup besar. Action yang dituntut sama anak saya. Padahal saya ada meeting atau saya perlu cepat-cepat ke Jakarta. Tapi Pak anterin aku ke sekolah dong. Ini kan hujan. Itu kan action yang dituntut. Nah tergantung why saya sekarang. Saya tujuan ngantar anak sekolah itu apa? Kalau why-nya kecil saya akan ngedumel. Dasar kamu mah gak mandiri. Kamu gak tahu papa mesti meeting. Kan bisa begitu kan. Bisa ngomel-ngomel. Termasuk kalau nganterin istri ke mall. Nah dia paling sering saya. Ke mall yuk mah. Ngapain sih ke mall nih. Buang-buang uang kan gitu kan ya. Tapi kalau motifnya. Ini dalam rangka quality time dengan istri. Lain Pak bawahnya juga oke. Silakan mah belanja mah silakan gitu. Tapi bayar sendiri. Nah gitu bagus ya. Jadi memang apa-apa. Saya serang bicara yang ini. Jadi apa-apapun dalam tindakan yang Bapak Ibu lakukan sebetulnya harus ada purpose-nya. Oke, yang kedua sudah kita bahas, saya akan gambarkan lewat timbangan.
Ini lingkaran, motif, lalu ini actionnya. Nah, sekarang sebetulnya pertanyaan yang besarnya adalah yang ini. Kalau saya memang mesti kerja Pak, tapi pekerjaan saya itu yang mana nih? Mari kita masuk sekarang. Boleh lihat slide-nya? Sekarang kita masuk yang ini, pekerjaan. Oke. Pertanyaan ini adalah pertanyaan $1 juta atau $1 million question. Karena dari sejak dulu sampai sekarang orang itu bertanya-tanya. Saya itu diciptakan untuk melakukan apa sih? Saya itu diciptakan untuk berprofesi sebagai apa? Pengusaha kah? Trainer kah? Guru kah? Itu kan pertanyaan yang sulit Bapak Ibu dijawab, betul nggak? Saya yakin tidak semua bisa menjawab pertanyaan itu sekarang. Saya yakin beberapa sudah menemukan tapi banyak juga yang belum menemukan. Nah, waktu saya coba merenungkan ini, saya di rumah merenungkan ini cukup lama, berminggu-minggu saya renungkan, saya muncul dengan 3 pertanyaan ini. Boleh lihat slide-nya? Ini pertanyaan yang saya renungkan. 1, kalau purpose itu sangat penting buat manusia, kenapa mencari purpose itu sulit banget? Bapak Ibu sempat kepikir gak? Kalau tujuan hidup itu sangat penting buat manusia, Tuhan memandang bahwa manusia harus hidup tujuan hidupnya, kenapa mencari tujuan hidup itu susah banget sih? Kenapa nggak dipermudah gitu loh? Misalnya begini, begitu kita lahir, tangan kita tuh udah megang kertas umpamanya. Jadi begitu, udah ada kertas dari sini. Pas dibuka, guru gitu. Kan bisa aja toh Tuhan melakukan itu kok. Kan jadinya lebih gampang toh. Atau di tali pusernya atau dari hari ada tulisannya, insinyur. Kan jadi enak dong. Nggak usah susah-susah nyari gitu loh. Kalau memang tujuan hidup itu segitu pentingnya, kenapa sulit banget kita mencari itu? Lalu yang kedua, boleh lihat slide-nya. Gimana caranya untuk saya menemukan tujuan hidup saya? Ini juga pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Lalu yang ketiga, tahu dari mana tujuan hidup saya itu sudah benar atau enggak? Ini 3 pertanyaan yang saya renungkan cukup lama dan saya ingin juga, saya harap selesai dari khotbah ini, Bapak Ibu pulang dari tempat ini, Bapak Ibu bisa menjawab 3 pertanyaan ini. I hope so. Siap untuk menjawab 3 pertanyaan ini? Nggak siap, kalau nggak siap kita langsung 2 penutup, kita amin. Oke, mari kita coba bahas satu demi satu, oke? Saya cari jawabannya dari firman Tuhan. Dan dari pertanyaan 3 itu, saya coba, kalau bahasa kerennya nih, saya coba meresearch. Saya coba meneliti tokoh-tokoh Alkitab. Pada saat kapan mereka menemukan tujuan hidupnya. Saya coba meneliti, karena saya pengen tahu itu jawaban itu. Karena dimanapun saya ngajar, di perusahaan-perusahaan, jawaban itu juga, pertanyaan itu juga selalu muncul. Jadi saya pikir saya mau cari jawabannya dari firman Tuhan. Saya coba pilah-pilah, saya coba pelajari cukup banyak tokoh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan ini hasilnya, saya mau sharingkan ke Bapak Ibu dalam rangka menjawab 3 pertanyaan ini. Oke, yang pertama yang saya lakukan adalah, saya coba memilah-milah tokoh Alkitab berdasarkan range waktu. Ini, ada yang waktunya bayi, anak-anak, remaja, yang ketiga ini saya gabung, yang kembali saya gabung bersama-sama, bisa dewasa, bisa dia menikah, bisa pada saat dia bekerja. Range waktunya saya gabungin, dewasa atau menikah atau bekerja. Lalu yang terakhir, fase pada saat umurnya sudah menjadi orang tua. Saya coba kelompok-kelompokkan tokoh-tokoh Alkitab pada saat umur berapa mereka dapat tujuan hidupnya. Ini menarik. Ternyata waktu saya gambarkan, waktu saya riset, ini hasilnya. Yang menemukan pada saat bayi, Tuhan Yesus. Meskipun waktu bayi dia belum bisa ngomong, tapi dia sudah tahu tujuannya itu untuk apa datang ke muka bumi ini. Oke. Pada saat remaja, saya temukan ada beberapa tokoh. Yusuf, itu masih muda, 17 tahun kalau tidak salah waktu itu. Daud juga 17 tahun waktu dia diurapi jadi raja. Yeremia juga di bawah 20 tahun. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di rumah. Lalu yang umurnya pada saat fase dewasa atau sudah menikah atau sudah bekerja, ada juga beberapa yang saya lihat. Ini nggak semuanya saya masukin ya. Ini beberapa contoh aja, tapi saya pelajari cukup banyak. Ada Paulus, ada Petrus, ada Gideon. Ini perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang pada fasenya masanya sudah tua, artinya di atas 70 tahun, 80 tahun juga ada. Ada yang namanya Abraham, ada yang namanya Musa. Jadi saya pengen tahu Bapak Ibu jawaban tadi, saya coba teliti gitu. Tokoh-tokoh Alkitab itu kapan sih mereka mendapatkan tujuan hidupnya? Mereka sudah tahu tujuan hidup itu kapan? Ini insight yang pertama. Atau ini pembelajaran yang pertama yang saya dapatkan dari penelitian ini. 1. Perhatikan baik-baik nih. Ternyata waktu untuk mengetahui tujuan hidup bisa berbeda-beda. Bisa ada yang lagi sejak kecil, bisa ada yang sedang remaja, bisa juga pada saat dia sudah bekerja atau sudah menikah atau sudah dewasa, bisa juga pada saat dia sudah jadi orang tua. Jadi waktunya itu berbeda-beda.
Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya coba sekarang telaah dari tokoh-tokoh Alkitab itu, sebelum dia ketemu sama tujuan hidupnya lagi ngapain, setelah dia ketemu tujuan hidupnya, dia lagi ngapain. Itu yang saya coba telaah juga. Oke, tapi karena keterbatasan waktu, saya cuma mengambil tokoh-tokoh yang ada di fase ini. Oke, karena waktu kita singkat, yaitu tokoh-tokoh yang ada dalam fase dewasa, atau menikah, atau bekerja. Yaitu tokoh-tokohnya tadi yang saya ambil adalah Paulus, Petrus, dan Gideon. Ini menarik, ya Bu. Ketiga orang ini sedang melakukan apa pada saat dia ketemu tujuan hidupnya? Kalau kita lihat, Paulus waktu itu adalah seorang tokoh orang Farisi. Bahkan dia dikatakan dia sedang ngejar-ngejar orang percaya. Oke, sebelum dia akhirnya ada suara dan dia akhirnya bertobat. Boleh lihat slide-nya? Petrus waktu itu sedang jadi nelayan. Betul? Waktu Tuhan Yesus datang lalu memanggil dia. Tapi waktu Tuhan Yesus belum datang dia lagi sibuk jadi nelayan. Gideon lagi jadi apa? Lagi jadi petani. Bapak Ibu nanti bisa baca di Hakim-Hakim. Dia sedang mengiring gandum. Jadi ini adalah saat dimana mereka sedang melakukan apa sebelum ada tujuan hidup. Tapi setelah mereka ketemu tujuan hidupnya, ini yang terjadi. Paulus akhirnya menjadi tokoh dan penulis perjanjian baru. Salah satunya, banyak yang dia lakukan. Lalu Petrus dari nelayan menjadi tokoh gereja mula-mula. Oke. Lalu Gideon dari semula petani, dia menjadi pemimpin pembebas bangsa Israel. Dari yang namanya orang Midian. Ini menarik. Nah, dari sini saya coba cari-cari lagi apa persamaan dan perbedaan antara tiga tokoh ini. Dan for your information, persamaan dan perbedaan ini juga terjadi buat tokoh-tokoh yang ada di masa muda, ada yang di bayi agak spesial karena Tuhan Yesus, maupun ada di masa tua. Tapi karena contoh saya di fase yang dewasa, menikah dan bekerja, saya masuk ke sini aja. Ada berapa persamaan dan berapa perbedaan. Ini yang saya mau sharingkan ke Bapak Ibu. Oke, masih semangat? Saya udah. Oke, saya harap ini juga bisa memberkati Bapak Ibu. Kita mulai dari perbedaannya dulu. Perbedaannya adalah mereka menemukan itu tujuan hidupnya di usia. Meskipun range dewasa, menikah dan bekerja. Tapi usianya itu enggak semuanya di usia 30 tahun, enggak semuanya. Beda-beda, ada yang di 25, 30, 35. Meskipun semuanya range-nya di dewasa, bekerja, sudah menikah. Itu perbedaannya. Yang kedua adalah dengan cara yang berbeda-beda. Ya toh? Kalau Petrus ketemu langsung sama Tuhan Yesus dipanggil, kalau Gideon gimana Gideon? Poho Pak, oh ya udah kalau poho. Gideon itu lagi mengiring gandum, ada malaikat Tuhan datang ngomong. Kalau Paulus gimana? Lagi mengejar pakai kuda, tiba-tiba dia ada sinar. Jadi caranya itu berbeda-beda untuk setiap orang ini. Tapi mari kita lihat persamaannya, nah ini yang menarik. Persamaannya ada 3. 1, mereka bertemu dengan Tuhan, nanti saya bahas satu demi satu. Yang kedua, mereka sedang tidak berada dalam tujuan hidup yang sesungguhnya. Namun mereka tetap bekerja. Yang ketiga, nah ini. Mereka tidak sedang mencari tujuan hidupnya. Ini persamaannya. Dan mari kita belajar dari 3 persamaan ini. Oke, saya akan akhiri khotbah saya dengan 3 ini, jadi masih lama. Yang pertama adalah bertemu dengan Tuhan. Ini poin penting. Bapak Ibu, tidak ada cara lain kalau kita mau cari tujuan hidup hanya dengan ketemu sama Tuhan. Enggak ada cara lain. Enggak ada. Bapak Ibu bisa tanya sama teman, Bapak Ibu bahkan bisa tanya sama orang tua, itu membantu. Tapi enggak cukup. Hanya satu caranya kalau Bapak Ibu mau ketemu tujuan hidup. Mesti ngomong sama Sang Pencipta, yaitu Tuhan sendiri. 1. Yang kedua, mereka semua sedang bekerja. Orang ada yang nganggur. Mereka semua sedang bekerja. Jadi saya mau bilang begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang, aduh tapi saya belum tahu tujuan hidup saya Pak Andi. Saya mau bilang gini, meskipun kamu belum tahu, tetap kerja. Karena kita gak pernah tahu apa yang kita kerjakan sekarang ini nanti akan berguna, bermanfaat pada saat sudah kita menemukan tujuan hidupnya. Kita gak pernah tahu. Jadi saya mau bilang begini, jangan jadikan ketidaktahuan akan tujuan hidup menjadi alasan buat Bapak Ibu tidak bekerja. Jangan. Karena gue gak tahu tujuan hidup aja, ya udah kakek saya nganggur dulu ya Pak, boleh ya. Saya gak kerja dulu boleh ya Pak, kan saya belum tahu tujuan hidup saya apa. Dong. Kerjakan apa yang ada sekarang di tangan Anda dengan sebaik-baiknya. Justru jangan-jangan gara-gara itu Tuhan sudah memandang anak ini udah siap, aku tunjukkan tujuan hidupnya. Oke? Jadi mereka semua sedang bekerja. Yang ketiga, yang buat saya paling menohok adalah mereka semua ternyata pada saat itu tidak sedang mencari tujuan hidupnya. Oke, saya mesti hati-hati di sini. Bapak Ibu perhatikan baik-baik nih.
Pada saat saya meneliti semua tokoh-tokoh yang ada, khususnya yang ada di fase ini, tidak ada satupun waktu mereka mendapatkan tujuan hidup, pada saat mereka sedang berpikir akan tujuan hidupnya. Tidak ada. Petrus sedang sibuk jadi nelayan. Gideon tidak sedang sibuk lagi ngelamun, enggak, dia sedang bekerja. Oke. Saya ambil contoh Gideon ya. Ini yang saya maksudkan. Bapak Ibu hati-hati nih. Yang saya maksud adalah pada saat tujuan hidup itu dimunculkan kepada mereka, mereka sedang bekerja. Tidak ada pada saat mereka itu sedang lagi diam, aduh aku tuh tujuan hidupnya apa ya? Tiba-tiba muncul gitu, suara Tuhan ataupun apa, nggak ada. Mereka semua sedang bekerja. Saya ambil contoh Gideon. Gideon waktu itu tidak tertulis dalam Alkitab, waktu itu Gideon sedang diam, merenung, berpikir tujuan hidup gua apa ya? Lagi merenung, lagi berpikir, tiba-tiba malaikat Tuhan ada. Enggak. Gideon dinyatakan dengan malaikat Tuhan pada saat dia sedang bekerja. Jadi nggak ada satupun yang waktu dia menemukan tujuan hidupnya, pada saat dia sedang memikirkan tujuan hidup itu, nggak ada. Oke, hati-hati di sini ya. Saya taruh dulu nih ke sini. Yang Gideon saya taruh dulu ke sini, nanti saya akan balik lagi ke Gideon. Supaya Bapak Ibu nggak salah paham. Tapi saya taruh dulu Gideon ke tempatnya. Yang saya mau bilang adalah, mereka semua tidak ada pada saat itu sedang memikirkan tujuan hidupnya. Nah, tapi memang cara Tuhan berbeda-beda. Ada yang lewat cahaya, ada yang lewat malaikat, ada yang lewat, kalau Musa lewat rumput yang ada apinya di rumput dan segala macam. Caranya bisa berbeda-beda. Ini yang buat saya menarik. Bukankah kita selama ini diajar untuk selalu cari tujuan hidup. Cari tujuan hidup. Ternyata semua tokoh Alkitab tidak ada yang pas lagi mencari tujuan hidupnya ditunjukkan. Nggak ada. Ini membuat saya merenung cukup lama. Pusing saya. Maksudnya ini kenapa bisa begitu? Berdoa sama Tuhan, saya mencoba mencari pewahyuan dari Tuhan. Dan ini saya akan coba jawab. Oke, waktu saya tinggal 13 menit lagi, perhatikan baik-baik. Pelan-pelan. Untuk menjawab ini, saya kembali akan balik dulu, boleh lihat slide-nya, ke perintah Tuhan yang umum kepada Musa tadi. Di sini Tuhan bilang gini kepada Musa, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Waktu Tuhan ngomong sama Adam, dia cuma bilang bekerja. Tuhan tidak bilang gini ke Adam, bekerjalah engkau sebagai petani. Bekerjalah engkau sebagai hakim. Bekerjalah engkau sebagai pengusaha. Enggak, dia cuma bilang, Adam usahakan, bekerjalah di Taman Eden. Oke. Sekarang ini misalnya, ini kita bayangkan. Misalnya manusia tidak jatuh dalam dosa. Oke, manusia tidak jatuh dalam dosa. Berarti Adam dan Hawa nanti kan anaknya tetap banyak ya. Kan disuruh beranak cucu, jadi manusia pasti jumlahnya tetap akan banyak. Oke, kita asumsikan manusia tidak berdosa. Saya mau bilang ini, saya mau tanya. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa dan jumlah kita sudah seperti ini, banyaknya ratusan juta bahkan miliaran. Saya mau tanya Bapak Ibu. Apakah tetap akan ada profesi-profesi seperti guru, polisi, pilot, trainer, pengusaha. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, apakah tetap akan ada profesi-profesi itu? Ayo, kepikir nggak? Menurut saya akan ada. Tetap akan ada profesi-profesi itu. Kenapa? Karena seiring dengan banyaknya manusia muncul kebutuhan-kebutuhan. Nah ini perlu ditata nih sama dunia medis. Nah ini perlu ada hakim nih. Nah ini perlu ada polisi nih. Kalau enggak orang nggak tertib. Jadi akan ada profesi-profesi itu. Kira-kira kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, bagaimana caranya manusia-manusia itu bisa ketemu sama tujuan hidupnya? Bapak Ibu kelihatan blank mukanya teh, kenapa? Sampai sini bisa ngikutin tuh? Bisa ya? Kira-kira gimana caranya? Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, saya yakin Tuhan akan ngomong langsung ke setiap individu kita. Kenapa? Karena pada saat itu roh Allah masih ada dalam diri kita. Ya, jadi Tuhan akan ngomong langsung kepada manusia itu, kamu jadi hakim loh, nanti kamu jadi guru loh, kamu nanti jadi polisi loh. Akan muncul. Karena Tuhan bisa ngomong langsung kepada manusia. Itu kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Anyway, kita semua jatuh dalam dosa, sebagaimana yang sudah kita tahu. Tapi prinsip bahwa Tuhan tetap mau manusia hidup dalam tujuan hidupnya, tetap berlaku. Tidak menjadi gugur. Cuman pertanyaannya, gimana sekarang caranya supaya kita bisa tahu tujuan hidup kita itu seperti apa dan bagaimana caranya? Oke, saya tarik langsung ke zaman kita sekarang. Saya tidak menyangka, bukan berarti saya tidak setuju. Bisa jadi sekarang panggilan hidupnya dengan cara yang ajaib, bisa jadi. Saya tidak menyangkal itu. Tapi sekarang juga bisa pakai dengan cara-cara yang lain toh. Karena sekarang kita sudah punya Roh Kudus, kita sudah ada firman Tuhan. Bisa jadi pakai cara yang ajaib, oke. Tapi dengan cara-cara yang biasa pun bisa jadi kita menemukan tujuan hidup itu. Oke. Bagaimana caranya dan kapan itu akan terjadi? Mari kita belajar
dari orang yang paling pintar sedunia sampai sepanjang sejarah, bukan Steve Jobs, bukan Bill Gates, bukan pula Albert Einstein, namanya Salomo. Oke, mari kita baca. Pengkhotbah 3, boleh lihat slide-nya? Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Mereka itu kita manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya akan tambahkan dengan versi bahasa Indonesia sehari-hari. Mungkin yang ini kurang terlalu jelas. Tapi dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari ini lebih jelas. Saya munculkan. Ini dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Dia memberikan kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Yang merah. Tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, dari ayat ini saya punya beberapa poin. Satu, tidak heran kita sulit mencari tujuan hidup. Kenapa? Karena di kata-kata yang terakhir loh. Tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai itu sebab kita sulit mencari tujuan hidup. Tapi dari sini juga saya belajar begini. Kapan waktu itu akan muncul? Kita tahu tujuan hidup. Hanya Tuhan yang tahu. Dia yang menentukan waktu yang tepat. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi dari sini saya juga punya satu pengertian. Oh, berarti cara Tuhan zaman sekarang kebanyakan buat kita. Kapan kita disuruh memikirkan tujuan hidup? Adalah pada saat kita mulai punya keingintahuan akan masa depan. Oke. Jadi pada saat Bapak Ibu, entah kapan, saya yakin dalam satu momen dalam kehidupan, Bapak Ibu tuh mulai masalah gini. Aduh, masa depan gue tuh kayak gimana ya? Kok gue merasa hidup gue kayak begini-begini aja ya? Sebetulnya gue tuh diciptakan buat seperti apa sih? Itu kayak ada apa ya? Kayak ada kegelisahan. Kayak ada rasa ingin tahu akan masa depan gitu Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu pernah ngerasain, betul nggak? Enggak. Saya yakin pernah merasakan gitu. Wah, kalau nggak punya berarti nggak punya perasaan nih. Bapak Ibu, rasa gelisah, ingin tahu masa depan. Rasa gelisah, kok kayaknya hidup gue begini-begini aja, kok kerjaan gue begini-begini aja. Itu sinyal dari Tuhan, sebagai inisiatif Tuhan untuk membuat kita, kamu mulalah berpikir akan tujuan hidup. Itu momennya, itu waktunya, dan itu sehari. Kapan itu terjadi? Bisa macam-macam. Di umur berapa? Enggak tahu, Tuhan yang tahu tepatnya buat kita kapan. Tapi satu yang pasti, mulai muncul rasa gelisah, keingintahuan. Termasuk buat teman-teman yang kerja, sama di dalam dunia kerja juga, karena ini saya alami. Di dunia kerja juga sama, kok kayaknya dalam kerjaan tuh ada bilang gini, kok kayaknya kerjaan gua gini-gini aja ya, kok kayaknya begini ya membosankan, aduh setiap mau bangun kerja tuh males, apa. Itu sinyal loh, itu jangan dianggap remeh. Oke, tapi Bapak Ibu mesti hati-hati nih buat yang kerja ya. Perhatikan baik-baik. Yang membuat Bapak Ibu tidak betah itu harus pekerjaannya, bukan lingkungannya. Karena seringkali gara-gara bosnya rese, gara-gara teman-temannya nggak itu, gue nggak betah di sini. Ini bukan tujuan hidup gue deh, jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mesti benar-benar jelas yang membuat Anda tidak suka itu pekerjaannya, bukan lingkungannya. Nah kalau betul-betul Anda karena pekerjaannya, itu salah satu cara Tuhan memunculkan inisiatif dan itu harus dipikirkan baik-baik. Jangan-jangan itu waktunya buat Bapak Ibu menemukan tujuan hidup. Oke, saya kembali ke Gideon. Tadi saya bilang, Gideon waktu ada malaikat Tuhan, dia tidak sedang memikirkan tujuan hidup itu. Oke. Meskipun tidak ada dalam Alkitab, ini pemahaman saya. Saya yakin entah kapan dalam fasenya Gideon, saya yakin dia pun pernah merasakan kegelisahan itu. Saya yakin. Memang tidak ada dalam Alkitab, tidak tertulis. Tapi saya yakin bahwa Gideon pun dalam satu waktu dia juga sama. Kok hidup gue begini-begini aja ya. Kayaknya ada something more deh, kayaknya ada sesuatu yang lebih deh dalam hidup saya. Kok gue hidup sih? Saya yakin Gideon pun pernah merasakan itu. Oke, saya nggak tahu dia dengerin apa enggak tuh suara itu. Sama seperti Musa, saya yakin Musa pun pada saat dia jadi gembala di Midian, dia pun pasti suatu saat, saya nggak tahu kapan, nggak ada di Alkitab, merasakan kegelisahan itu gitu. Kayaknya tuh ada something yang kurang. Apa betul gue jadi gembala? Ya kayaknya ada sesuatu yang kurang. Itu kegelisahan tuh. Keingintahuan akan masa depan. Nah, kalau Bapak Ibu bilang, wah itu persis banget Pak, saya sering ngerasain itu tuh Pak. Bagus, pulang dari sini pertajam lagi, mulai dipikirin. Tapi kalau berapa dari Bapak Ibu bilang gini, kok saya gak pernah ngerasain itu sih Pak? Saya gak punya perasaan apa gimana Pak? Kalau Bapak Ibu belum pernah merasakan itu atau belum muncul kegelisahan itu, saran saya pulang dari sini nanti di rumah berdoa sama Tuhan. Kan ada tuh ayatnya tuh, mintalah, carilah, maka engkau akan
mendapatkannya. Coba nanti pulang berdoa untuk itu. Tapi sebetulnya Bapak Ibu pulang berdoa itu pun sudah kegelisahan. Jadi podo baik. Jadi melalui khotbah ini pun Bapak Ibu diingatkan gelisah. Ini udah waktunya cara Tuhan mengingatkan Anda loh. Supaya Bapak Ibu mulai memikirkan tujuan hidupnya. Nah pertanyaannya, waktu saya muncul kegelisahan itu Pak, waktu saya muncul keingintahuan itu, apa yang mesti saya lakukan? Kan gitu. Tentu Anda mesti berdoa. Itu kita nggak usah bahas deh ya. Bapak Ibu harus berdoa, Bapak Ibu harus mencari Tuhan. Itu sudah pasti. Tapi ada satu hal yang saya mau katakan. Kalau mulai kegelisahan itu muncul, keingintahuan itu muncul, ini yang Bapak Ibu harus lakukan. Bikin dalam kertas atau di laptop atau di mana pun, tulis. Tulis, dibuat, dipikirkan. Tujuan hidup saya apa? Visi saya apa? Lalu rencana-rencana saya itu mesti ngapain? Misalkan begini. Itu mesti ditulis Bapak Ibu. Kenapa mesti ditulis? Kenapa itu menjadi penting? Kita belajar kembali dari yang namanya Salomo. Boleh lihat slide-nya? Sebentar lagi saya selesai. Amsal 16 ayat yang ke-9. Ini penting, lihat. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Begitu keingintahuan itu muncul, pikirkan apa ya visi saya. Jalannya bagaimana ya, rencananya bagaimana ya, strateginya bagaimana ya, bikin. Dan Anda mesti jalani, mesti lakukan itu. Baru nanti Tuhan menentukan arah langkahnya. Lihat ayat ini bilang, yang harus mikir, yang harus buat rencana-rencana itu manusia, bukan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mengharapkan Tuhan yang bikin visi misi buat Anda, tidak akan terjadi. Tuhan nanti yang menentukan langkahnya, tapi yang membuat rencana-rencananya adalah kita, manusia. Oke, nanti saya sampai analoginya ya. Saya mau masuk dulu ke kata menentukan. Menentukan dalam bahasa aslinya itu disebutnya kun. Bahasa aslinya itu tuh pronunciation-nya adalah kun. Kun itu banyak artinya. Salah satunya adalah ternyata menentukan itu adalah mengatur. Itu salah satu terjemahannya. Menentukan itu adalah mengatur. Jadi manusia memikir-mikirkan mau kemana. Waktu manusia berjalan nanti Tuhan ngatur. Contoh ya. Saya berpikir kegelisahan itu muncul, keingintahuan itu muncul. Saya mulai berpikir, kayaknya gue mau jadi ini deh. Tujuan hidup gue begini deh. Visi gue nanti mau masuk jurusan ini deh. Gue kerjanya begini, bikin. Misalnya, saya menentukan tujuan ke sana. Oke, memikirkan langkah-langkahnya. Saya mau ke mimbar itu. Oke, saya bikin. Saya yang mikir, bukan Tuhan. Saya yang mikir. Begitu saya tahu saya mesti ke sana, saya harus mulai melangkah. Begitu saya mulai melangkah, Tuhan mengatur langkah kita. Karena jangan-jangan pas kita melangkah, ada lubang. Tuhan mengatur, jangan ke situ. Ada tembok, jangan ke situ, ke sini. Tuhan yang ngatur. Jangan gitu, muter dikit. Oke, bisa begini, bisa kemana-mana. Oke, ngatur, Tuhan ngatur loh ini. Tuhan ngatur sehingga akhirnya tetap kita akan sampai kepada tujuan kita. Sama seperti Google Map. Jadi mirip-mirip kayak Google Map. Google Map gak bisa membantu kita kalau kita nggak tahu kita mau kemana. Gue mau pergi, tunjukkan jalan. Ya kemana atau manete? Saya nggak tahu mesti kemana ini. Kita mesti mikir, gue mau kemana nih? Ke botani nih, tulis. Your destination, botani. Baru nanti ada jalan-jalannya kan. Oh nanti lu lewat sini. Oke? Mulai ada. Anda mungkin naik mobil atau naik motor, mulai jalan. Tapi nanti di jalan tuh kan suka bilang begini. Tiba-tiba ada kemacetan. Ada usulan, jangan lewat situ, lewat sini. Itu kan Google Map mengatur kita. Oh ya udah jangan ke situ, mau deh. Ada congestion, ada rerouting ke sini, oke. Tapi tetap ke botani, cuman kan ini mengatur. Nangkep gak? Oke, saya mau bilang begini. Oh ya boleh, beli pulangan buat Tuhan. Boleh lihat slide-nya? Tapi saya mau bilang gini, Tuhan lebih baik daripada Google Map. Kenapa? Karena gini, arti kun yang kedua bukan cuma yang pertama itu mengatur, tapi kun yang kedua adalah Tuhan menyediakan. Kalau Google Map, waktu Anda jalan, di tengah jalan Anda habis bensin. Google Map nggak nyediain bensin, Tuhan nyediain bensin. Waktu Anda jalan, ban Anda kempes, Google nggak nyediain ban. Google nggak bantu kamu bikin ganti ban. Tuhan menyediakan ban dan Tuhan membantu Anda ganti ban. Bapak Ibu nangkep maksud saya? Itu coba lihat lagi.
Itu namanya Tuhan menyediakan. Jadi waktu Bapak Ibu berpikir mau kemana, Bapak Ibu jalan. Selain dia ngatur, dia menyediakan apa yang kita perlukan along the way. Pada saat kita sampai kepada tujuan Tuhan lebih baik daripada Google. Dia menyediakan Bapak Ibu, itu luar biasanya loh. Dan ternyata ini sudah dirasakan oleh Daud sejak berabad-abad yang lalu. Boleh lihat slide-nya. Makanya dia bilang begini kalau Bapak Ibu tahu. Di Mazmur 37. Mazmur 37, ya waktunya sudah habis katanya. Abaikan ya. Mazmur 37, 23 sampai 24. Dia bilang gini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini Daud. Oke, menghadapi Goliat, dimusuhi sama Saul, menghadapi perangan. Dia bilang gini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kata menetapkan sama kayak yang tadi, dari kata kun, mengatur dan menyediakan. Lalu dia bilang begini, ayat yang ke-24. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oke, sebagai rangkuman. Jadi Bapak Ibu, purpose itu ada macam-macam. Ada purpose yang sifatnya umum, sebagai manusia kita harus bekerja. Ada purpose yang sifatnya spesifik, termasuk segala tindakan kita. Apapun, mau pelayanan, mau sekolah, buat laporan, ketemu sama temen, mau nonton, itu mesti ada alasannya. Motif dengan action. Lalu terakhir kerja apa? Nah, sinyalnya apa? Keingintahuan akan masa depan. Kapan itu bisa muncul? Enggak tahu. Tuhan yang tahu yang terbaik buat Bapak Ibu. Tapi waktu kegelisahan itu muncul jangan diabaikan. Bikin, mulai bikin. Pikir-pikirkan, itu manusia, bagian itu bagian manusia soalnya. Pikir-pikirkan apa tujuan hidup saya? Kemana caranya? Apa visinya? Bagaimana caranya mencapai itu? Nanti Tuhan mengatur dan Tuhan menyediakan. Sebagai penutup. Boleh lihat slide-nya? Semoga ketiga ini sudah terjawab. Satu dan nomor 2 saya harap sudah terjawab. Tapi yang nomor 3, oke 3 menit lagi. Tahu dari mana tujuan hidup saya sudah benar? Kembali dari Salomo, Pengkhotbah 3 ayat yang 22. Ini tanda kalau tujuan hidup Anda sudah betul. Atau apa yang Anda lakukan sekarang itu sudah betul. Itu ini tandanya. 22a. Aku melihat, kata Salomo ya. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Ini aja pertanyaan saya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu gembira gak sama pekerjaan Anda sekarang ini? Itu aja. Kalau Anda bergembira, itu salah satu tanda Anda sudah ada dalam tujuan hidupnya. Jadi kalau Anda sudah ada dalam tujuan hidupnya, kegelisahan itu munculnya bukan lagi untuk bertanya, ini tujuan hidup gua atau bukan? Bukan. Nanti kegelisahan itu munculnya begini. Gimana caranya supaya lebih baik ya? Gimana supaya bisa improve ya? Tetap sebagai pengajar, tetap sebagai trainer kalau saya. Tapi bagaimana ngajar lebih baik ya? Bagaimana bisa improve ya? Materi apa lagi ya? Itu kegelisahannya. Bukan bertanya-tanya, trainer itu udah tujuan hidup gua atau belum ya? Apa jangan-jangan gue bisa pengusaha ya? Jangan, bukan itu lagi. Tapi bagaimana kita improve? Hidup dengan tujuan memang tidak mudah. Tapi hidup tanpa tujuan tidak indah. Saya ulangi ya, hidup dengan tujuan memang tidak mudah. Harus berpikir, berdoa, segala macam. Tapi kalau Anda hidup tanpa tujuan, saya jamin tidak indah. Banyak keluh kesah, banyak kesulitan sedikit langsung nyerah, banyak mengomel, bersungut-sungut, bangun tidur tidak semangat. Tidak indah, tidak indah. Selesai. Oke. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya undang semuanya bisa bangkit berdiri. Mari kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Saya ajak setiap orang bisa berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua akan pentingnya berpikir akan masa depan, berpikir akan tujuan kita. Semuanya tundukkan kepala, semuanya tutup mata. Saya persilakan Bapak Ibu secara pribadi bicara kepada Tuhan. Kalau kegelisahan itu sudah muncul berhari-hari, bahkan berminggu-minggu atau bertahun-tahun. Biarlah firman Tuhan pada hari ini kembali menegaskan. Jangan abaikan suara itu. Itu mungkin sinyal dari Tuhan bahwa saatnya Bapak Ibu memikirkan tujuan hidup Anda apa. Pulang ke rumah buat perencanaan. Tulis dalam kertas, tulis dalam laptop, dimanapun. Bikin perencanaan. Dan kalau Bapak Ibu selama ini belum berpikir tentang tujuan hidup. Firman Tuhan pada siang hari ini juga mengingatkan. Saya persilakan Bapak Ibu secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan. Yang lebih jelas lagi apa tujuan hidup kita dalam kehidupan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur semua rahmat-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini, firman-Mu kembali mengingatkan kami semua. Kami tahu Engkau menciptakan kami dengan satu tujuan. Tidak ada satupun di antara kami yang diciptakan tanpa tujuan. Kami semua punya tujuan. Dan firman-Mu pada siang hari ini kembali mengingatkan kami. Men-trigger kami untuk mulai berpikir Tuhan. Apa tujuan hidup kami? Dan biarlah kegelisahan itu melalui khotbah ini. Juga nanti pada saat kami pulang, kami akan mulai berpikir dengan lebih dalam. Kami akan mulai memikir-mikirkan jalannya. Dan kami akan mulai melangkah tanpa takut salah. Karena kami tahu Engkau nanti akan mengatur langkah-langkah kami. Dan bahkan Engkau yang menyediakan apa yang kami perlukan. Tak kala kami melangkah dalam kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.